podcastku nge-crash. Halo semuanya, perkenalkan ya, selamat datang ke konten talk kita, di mana aku membicarakan konten alias juga podcast bersama sebuah guest star. Nah, yang episode hari ini spesial karena ini pre-recorded, nggak ada di live stream karena OBS ku ngambek dan akhirnya saya terpaksa harus pindah ke pre-recorded. Nah, sebelum kita mulai, aku akan memperkenalkan sebuah guester kita. Dia adalah sebuah podcaster juga yang berpengalaman, dan kalian udah dengar suara kopinya itu. Aduh. Ya. Butuh yang hangat soalnya. Ya. Silakan Pak Kucing. Ahoy, lah saya datang ke podcast ini nggak disuguhin kopi, jadi bawa kopi sendiri dari rumah. Saya belum tersponsor. Mungkin kopi kapal api. Silakan. Belum. Nggak apa-apa, saya terima apa. Ini kopi kapal api kebetulan. Loh kan. Aduh. Jangan dibilang profesional doang, lah sama-sama masih mula-mula. Veteran lah, veteran. Veteran, bukan profesional, veteran lebih tepatnya. Iya, veteran. Suhu. Suhu. Hai. Halo semuanya. Duh, gimana ya? Silakan gitu, Pak Kucing gimana gitu. Siapa Anda? Gitu. Gimana apanya nih? Ya enggak, siapa Andanya? Wes disuruh. Aku seneng godain host acara yang baru pertama kali ngundang Pak Kucing itu, apalagi yang baru udah sering dikenal gitu kan, lumayan cepet-cepet buat bahan candaan awalnya. Halo, gimana kabarnya? Iya. Jadi teaser. Malah jadinya aku yang nge-take over acara nih. Aduh. Oke. Ya, halo semuanya, perkenalkan, nama aku Pak Kucing. Aku host dari acara It's a Lazy Cat Podcast Show. Ada yang bisa kalian dengerin semuanya di Spotify, Anchor FM. Tapi sebelumnya mohon maaf ya. Kenapa kok Pak Kucing? Kenapa kok kucing? Kok nggak mungkin burung hantu atau binatang-binatang yang lebih lucu lagi? Mungkin ayam atau bebek gitu. Kenapa kok kucing? Kenapa kok Pak Kucing? Ada apa dengan nama ini? Filosofinya kenapa gitu? Kok Bapak milih? Gantian ditanyain pertanyaan kayak gitu. Biasanya aku di acara-acara podcast sendiri, kayak di acara intro pas sama guest star gitu, aku yang nanyain. Rasanya ditanyain gitu kayak, terus ya karena maksudnya gini sih. Ini bener-bener agak sedikit panjang lebar ya. Kenapa kok Pak Kucing dan It's a Lazy Cat? Jadi dari zaman SMP nggak tuh. SMP. Itu artinya kan zaman maraknya dulu. Ketahuan banget umurnya ya. Dulu zamannya MSIT ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu MSIT itu apaan? Waduh. MSIT, Friendster, sebelum Facebook. Waduh, aku masih terlalu muda buat itu aku. Aku nggak tahu. Iya, ketahuan umurnya ini. Itu dulu sebelum Pak Kucing dan lain-lain, itu aslinya dulu nama aku tuh sempet Azure Lycan. Ya, so edgy ya, zaman-zaman Cunibyo gitu. Jadi dulu aku fascinated sama Cloud Strife dari Final Fantasy 7, dan dia kan ya maklum lah, karakter edgy yang jadi panutan anak-anak SMP yang lagi masalah Juninya gitu kan. Terus ngeliat, wah kayaknya punya nickname Serigala Fenrir Lycan itu keren kayaknya. Dan hampir di semua MMORPG yang aku mainin zaman dulu, apalagi Flash game kayak Adventure Quest World, terus sama berbagai macam perintil-perintilan lainnya tuh hampir semuanya Azure Lycan gitu kan. Jadi Serigala biru. Habis itu sempat ada suatu insiden pas mulai naik kelas, jadi jenjang SMA itu, let's just say kok kesannya Azure Lycan alay ya. Terus habis itu di drop dan kembali lagi cuma sekedar pakai nama asliku aja buat just hanging out with friends. Terus habis itu kayak mulai kembali lagi main beberapa game-game lainnya, mulai kembali lagi main game FPS, mulai main Counter Strike yang sesudah 1.6, dan sudah sebelum Global Offensive banget. Kalau itu sempat main apa gitu aku lupa. Dan Lazy Cat, aduh kok agak sedikit gimana gitu ya. Jadi pas episode awal, ya literally pas awal ngegarap dan brainstorming It's a Lazy Cat Podcast Show itu, kebetulan brainstormingnya sama mantan dulu. Oke. Jadi buat icon dan buat lain-lain itu sama mantan di kala tahun era itu. Terus habis itu dia kepikiran juga, kenapa nggak nyoba Papa Kucing aja, karena suaramu enak, daddyable gitu kan. Terus habis itu aku coba rembukin ke teman-teman lainnya, teman-teman content creator yang di kala waktu itu VTuber belum booming banget. Walaupun ada, tapi belum booming banget gitu kan. Jadi ya udah, mungkin Papa Kucing sounds interesting and it's funny and cute. Tapi sebelum itu memang udah kepikiran pengen pakai nama Pak Kucing. Tapi ya kalau Pak Kucing ini aslinya sempat
nama yang udah dipakai sama teman-teman dari berbagai macam Discord server luar negeri. Jadi kan sering main Rainbow Six, sering main CS:GO, dan hampir semuanya tuh manggilnya aku lazy atau enggak pack kucing gitu. Pack Soalnya beberapa kucing, iya kan itu. Karena sebenarnya memang pack kucing. Jadi pack, how are you lazy? Jadi aku bilang kenapa nggak pakai pak kucing aja? It sounds unique and fun. Jadi pak udah menggambarkan aku nih siapa, apa title-nya, dan habis itu kucing itu literally that can be my name. Terus habis itu kalau apa kucing, karena people thought that it would be cute and it would actually gain a lot of attention, dan karena aku sendiri udah kayak semacam apa ya, practice my own inner daddy vibes, karena sebelumnya juga pernah ada pengalaman main VR chat dan iseng main di sana pun orang-orang pada wah suaranya enak, apa nuansanya asik, can you be my dad, bla bla bla, and I'm like aduh, these people are thirsty. Tapi ya udahlah, mungkin itu yang bisa dijadiin semacam personaku dan semacam stage name. Jadi di awal-awal itu pakailah nama Papa Kucing. Beberapa bulan yang lalu something happened again, which made me thought that memikul suatu gelar itu memang berat. Dan kadang there are times where you feel like apa ya, kayak ini bukan visi misi awalku. Aku dulu pingin konten podcast ini purely untuk meng-guide teman-teman yang baru mulai, untuk benar-benar memberikan hiburan yang apa slightly educative, dan also yang ada konten yang berbobot, bukan yang dimana aku pingin menjual diri, aku pingin mempopulerkan diriku sendiri dan aku memajukan brandku ini. Aku nggak mau kayak gitu. Tapi secara subliminally I've been like that, and I've been toxic to myself and friends and close people. Jadi udah kayak aku semakin kemakan dengan pesona Papa Kucing ini. Aku terlalu mendedikan diriku. Jadi okay fine, I'm done with this moniker. I want to change. I want to revert back to myself. Jadi oleh karena itu kembalilah jadi seorang Pak Kucing yang lebih me, myself, and I gitu. So yeah, sekarang memang fix Pak Kucing. Tapi kalau ada teman-teman yang udah terlalu nyaman manggil dari dulu Papski, Papa Kucing, I mean it's fine if you want to call me that, but I prefer if you call me Pak Kucing instead, because that's me. Dari awal aku aslinya Pak Kucing gitu dari sebelumnya. I see. Jadi panggilannya Pak Kucing ya? Itu masih diringkas tadi, tasnya masih panjang, ada berbagai macam cerita lainnya, Mak. For another time aja mungkin. I see, ya. Itu udah cukup apa ya? Cukup panjang tak aku. Kita lihat dari AG name apa tuh Azurlin. Like. Sorry, itu yang aku ingat kayak Azurlin apa mikirnya itu. Azurliken. Aduh, geli. Masa lalu kelam. Azurliken. Terus naik level ke Papa Kucing karena Didi Kucing, dan reinvert ke Pak Kucing. Tapi nickname-nya at least bagus lah. Tak kira kan anak-anak zaman dulu kan itu kayak XXN00 base SL3 Slayer XX gitu kan. Ada yang biasanya kayak gitu. Aduh, kan. geli. Aku pun dulu kalaupun main game juga punya sense of taste lah. Ayolah, masa namaku harus Edgy Lord Slayer _420 XXX 789. No. Ribet ngetiknya, males. Iya. Ya itu bagus juga. Tapi interesting banget sumpah. Dari sini kita tahu sedikit tentang Pak Kucing, dan mungkin tak kupas sedikit itu. Kita mulai kupasnya dari 2016 ini. Karena dari sini aku tahu Pak Kucing ini udah berpengalaman dalam podcast dan lain-lainnya. Ya kan ya artinya gitu. Dibilang pengalaman ya sekedar karena udah berangkat terlebih dahulu ya. Kalau misalnya lebih lama lagi, lebih beranjaknya karena dulu ada pengalaman broadcasting ya seringnya. Jadi seluk beluknya untuk nyiapin materi dan lain-lain memang udah ada ilmunya dulu sering MC, dulu sering ngikut ekskul radio, nge-broadcasting, dan juga sering jadi presenter juga. Jadi udah kadu ke bawah vibe dan dibawa. Jadi oleh karena itu kenapa nggak aku skyrocketin aja, aku pengen jadi buat sambilan tambahan lah di podcaster dan juga sebagai voice actor dan content creator lah secara garis besarnya. Iya. Tapi apa yang membuat Bapak semangat untuk mengikuti ekskul ini? Karena kan biasanya SMP itu dimana banyak orang kayak aku tuh lebih no life dan kayak milih main game dan lihat anime aja dibandingkan ikut ekstra. Apa yang membuat Bapak ingin lompat ke dunia broadcasting saat itu?
Aku kalau broadcasting sendiri mulainya pas zaman kuliah. Jadi memang ada magang radio. Kalau zaman SMA aku dulu aku sering lebih ke ngajar sih. Malah jadi tutor, jadi guru untuk ngisi ekskul setiap hari Jumat itu ada English Club. Dan kalau pas lagi gurunya absen nggak ada apa-apa, malah aku pas lagi senggang disuruh ngajar satu kelas untuk anak SMA atau anak SMP malahan. Jadi ngajar dulu. Tapi kalau broadcasting zaman kuliah, nah eh, alasan utamanya pengen ikut magang dulu tuh karena satu, aku juga pengen populer. Oke, oke, oke. Oke. Dan apa ya, dulu zamanku kuliah tuh aku kepikiran bahwa at least biar nggak kesannya kupu-kupu banget, at least I have to join like at least organisasi atau ekskul yang defines me banget. So, jadi dulu aku nggak apa sih, buka-bukaan aja. Aku dulu alma mater Uner Psikologi. Jadi dulu sempat magang di Radio Uner. Jadi nunggu waktu untuk bisa magang itu pun karena semester 3. Jadi tahun awal perkuliahan itu aku cuma sekedar ngikutin ini gitu, bla bla bla, coba menyamankan diri dengan lingkungan yang baru. Tapi semenjak semester 3 udah mulai, wah ini kesempatan untuk ngikut Radio Uner, karena dari dulu pengen ikut itu dulu, bukan ikut sekolahnya. I want to menyuarakan diriku untuk didengar berbagai macam orang. Untuk aku pengen stream, aku pengen ngebaca di pagi hari gitu loh. I see. Terus aku pengen orang-orang hear my voice and then be like, itu suaranya kok pernah kenal ya. Jadi itu wishful thinking dan kayak, iya aku pengen deh kayak gitu. Dulu itu ya. Iya, iya, gitu ya. Makin Iya, maklum lah, dulu pernah bocah juga gitu loh. Iya, 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 maklum. Anak remaja dulu kan juga ingin kayak gitu kan. Aku ingin kelihatan keren, tapi yang baik keren kayak gitu kan. Iya, iya, paham. Karena aku dulu juga gitu sih, aku ikut OSIS, ikut apa. Jadi juga paham lah Nah, rasanya. kurang lebih kayak gitulah. Paham, tahu rasanya itu, aku tahu rasanya itu. Aduh. Panggil aku. Kadang-kadang ada apa itu sampai pergi keluar gitu. Ada yang Episode paling pertama yaitu Relax Corner episode 1, The Portugal Cat Has Returned, itu memang aku jelasin aku kemana aja selama ini. Selama pas terakhir kali konten YouTube itu aku nge-review acara Jepangan, terus habis itu stop, sama sekali nggak ada apa-apa karena aku sibuk kerja. Dan aku pengen jelasin kalau aku pengen kembali untuk nge-konten dengan cara yang lebih simple dan efektif, yaitu lewat podcast. Tapi insya Allah kedepannya bakal semakin berkembang dengan berbagai macam segmen acara-acara lainnya. Jadi nyiapin segmen-segmennya itu pun sambil jalan, bukan sebelum nge-launching Relax Corner. Jadi pas jalan tuh sambil mikir aku enaknya ngembangin apa lagi di saat acara pengen ketemu sama guest star, pengen bikin acara talk show, ada ini. Terus aku tuh kepikiran kalau Relax Corner enaknya buat acara ngebacot sama nge-shoot post, oke, fine. Terus aku masih pengen nge-review sama nge-rant berbagai hal-hal yang aku pingin, antara game, antara mainan ataupun anime. Ya udah, ada Rant and Review EX yang lebih liar daripada di channel YouTubeku. Terus habis itu kepikiran lagi aku pingin bahas tentang horor, karena to be honest aku dengan dunia supernatural tuh lumayan lekat. Jadi ya udahlah bahas Spooky Talks. Dan ini yang lagi mau di launching sekarang ini, The Perfect Solution, yang dimana lebih bakal banyak bahas mengenai dunia business management, dunia human resources, dan dunia organisasi dan industri. Aku bakal lebih banyak bahas di situ. Walaupun harusnya launchingnya kemarin Sabtu, tapi karena sakit dan lain-lain jadi diundur lagi schedule untuk itu. Jadi semuanya progresnya jalan dan nggak secara dipersiapkan matang-matang awal. Jadi bener-bener pelan jalan, kembangin lagi, trial by error dan juga baby step. Dan sekarang udah semakin saklek untuk nyiapin konten materi, thumbnail udah siap, tinggal gas jalan produksi, ayo. Memang awalnya aja yang susah. sih kayak trial and error gitu ya, sering itu. Iya, kayak trial and error. Kalau teman-teman VTuber kan aku melihatnya karena mereka kebanyakan nge-konten itu topiknya ada, tapi lebih banyak jadinya ya sama sih kurang lebih sama podcast Free Talk dan lain-lain, tapi on the go. Mereka live, kebanyakan live. Jadi mereka udah bisa langsung on the get go fly dan langsung interaksi dengan para penonton yang nonton, dan kadang durasinya pun bisa lebih daripada sebuah podcast. Nah, aku sendiri paham kalau di dunia podcast itu apalagi hasil yang kita buat, orang-orang kok dengerin pasti capek kadang-kadang. Hampir secara rata-rata podcast pun yang efektif itu cuma 1 jam aja. Let's just say 45 menit aja.
Di atas itu paling kecuali bagi yang mereka memang getu ya, pingin banget dengerin materi pasti bisa tak bertahan atau enggak pas mereka lagi canggung, bosan atau malah dibiarin nyala podcast-nya tapi mereka nggak dengerin cuma sekedar buat eee, suasana ruangan aja biar ada teman ngobrolnya gitu ya bisa lebih dari sejam itu tapi, eee, bandinginnya nggak bakal beda vibe-nya karena yang, teman-teman VTuber sendiri udah ada apa ya, kayak, komposisi acara tersendiri. Sedangkan aku yang podcast, juga ada sendirinya. Seandainya aku podcastku di-stream secara live mungkin ada sedikit similarity-nya karena ya sama-sama nge-stream untuk bahas sesuatu dan kemudian berinteraksi dengan siapapun yang ada di sana. Tapi kalau recorded, aku lebih kayak sekarang kita ini, Rupert, kayak kita ngobrol santai, tinggal digarap biar ada kayak semacam lagu-lagunya, background music, sound effect, dan lain-lain, terus habis itu udah, publish aja karyanya. I Kalau see. pengen di-publish. Kalau ingin dipublish ya gitu. Mhm. Wah, interesting. Mungkin kita akan bahas masalah teknikalnya di segmen selanjutnya. Tapi ini pertanyaan terakhir sebelum Woi. kita pindah ke segmen, yaitu kenapa Pak Kucing itu rebrand menjadi sebuah VTuber? Kalau dulunya udah jadi semacam podcaster YouTuber, kenapa kok rebrand ke VTuber? Apa ngikuti tren atau ada marketing yang bagus atau gimana itu? Kenapa? Oke. Aku pengen point out terlebih dahulu bahwa aku nggak pernah ada intensi atau ketertarikan menjadi seorang VTuber. Konten-konten podcast show yang aku taruh di YouTube itu masih aku hitungnya jadi ya konten podcast yang kebetulan ada karakterku dan karakter siapapun yang aku undang di sana ya kebetulan di mana semuanya VTuber ada image karakternya, ada yang bisa ditonton di YouTube itu. Tapi nggak pernah ada intensiku untuk debut ataupun jadi seorang VTuber. Karena memang bukan passion aja, nggak tertarik. Walaupun berbagai macam orang dorong, desak, ayolah Pak Kucing, kamu entertaining, kamu ngehibur, suaramu enak lagi pula dan diajak ngobrol itu pun luas, tapi nggak pernah ada ketertarikan. Aku cuma pengen jadi seorang viewer atau penikmat. Kalaupun aku jadi orang, mending aku jadi orang in-house production, jadi orang PR-nya, ataupun jadi talent seeker, talent scout-nya. Tapi kalau aku jadi talentnya, jadikanlah aku orang manajemennya aja ataupun announcer. Aku pinginnya jadi seorang narrator. Tapi kalau sebagai talent yang nge-VTubing, mohon maaf, aku nggak pernah tertarik. Nah gitu. Jadi mungkin teman-teman sendiri pun ngira dan I'm pretty sure the majority of my followers di Instagram dan di subscriber YouTube serta juga di Twitter itu ngiranya aku VTuber karena hampir kebanyakan yang nge-follow aku juga orang-orang VTuber, teman-teman indie dan lain-lain. Which I really don't mind though karena aku ngeliat bahwa komunitas circle per VTuberan itu bener-bener semakin meluas, semakin banyak semenjak booming Niji Holo dan agensi-agensi lainnya terutama di Indonesia sendiri juga. Jadi everyone wants to try it as well. And apparently trying out to become a VTuber is actually quite easy if you have the decent hardware, gitu aja sih. Nah, dan itu terbukti hampir semua orang pada nyoba dan semua orang pada berasumsi, wah kamu sekalinya ganti OC profile picture dikira bakal wah dia menjadi VTuber, padahal enggak, itu cuma for fun aja. Dan ada pun juga teman-teman yang sekedar buat iseng-iseng ngikut tapi sama sekali nggak debut, cuma sekedar biar asik-asik aja gitu. Itu to be honest ada banyak sih. Jadi gitu pengen meluruskan miskonsepsi bahwa aku bukan VTuber, I'm just a content creator yang kebetulan kalau untuk di YouTube karena aku harus ada sesuatu yang dipampang di sebuah video, ya of course my original character gitu aja sih. Mungkin orang pada ngira aku VTuber karena akhirnya ini juga di konten interlude ya apalagi, dan di Relax Corner beberapa itu kan ngundangi gestar yang memang berangkatnya sebagai VTuber. Iya aku pun kalau harus buka-bukaan ya, licik-licikan, memang VTuber adalah konten yang lumayan asik buat diangkat sekarang karena it will sell like hotcakes. Kamu ngomong tentang VTuber pasti orang-orang yang nonton juga yang ngefans sama VTuber juga gitu loh. Apa ranahnya juga masuknya ke dunia sana. But the weird thing about VTuber are udah ada apa semacam diagram fan-nya sendiri, udah ada lingkaran fan-nya sendiri. Jadi kalaupun aku membawa topik itu untuk ke jenjang Jepangannya secara utuhnya, mungkin ada beberapa yang nyaut, ada beberapa yang ngerti, ada beberapa yang kayak apa sih ini? Nah, jadi aku juga kadang berusaha untuk membuat setiap acara interlude ini walaupun membahas mengenai VTuber, aku pengen
membawa ide bahwa itu mereka juga dasarnya tetap aja content creator yang kebetulan berangkatnya sebagai YouTuber, biar teman-teman dari ranah kolektor mainan, gamers di Jepangan, MMORPG ataupun mereka yang penggiat apapun yang berbau Jepang, bahkan orang-orang normi itu Anda jangan dipaksa yang aneh-aneh. iya daripada atau nowhere mendadak mokat, dana belum ada, terus nggak bisa nge-podcast lagi ya, mending sambil berjalan nunggu aja. Iya, berjalan. Insya Allah ada rezeki dari Gusti Allah. Amin gitu ya. Amin. Amin. Gusti Allah, mamen. Visi ya Allah. Butuh visi ya Allah. Gusti Allah my man, aduh. Anak-anak zaman sekarang. You gotta treat your God like one of your homies. Itu ini segini jam cerita Nabi juga. Jadi ya ada aku punya temen itu kebetulan dia seorang ustadz ya. Ustadz, Ini sering aku aduh. ceritain di apa servernya si Biru Silendra ataupun di sahabat lainnya. I mean like if you know me, karena aku bakal sering ngecerita Nabi. So I have this friend. Dia kebetulan teman kuliahku dulu. Dia kebetulan ustadz juga. Feel-nya kayak seorang wali tapi kadang sengklek setengah goblok gitu. Dan dia kebetulan wibu. So he told me something like this. Ini di salah satu dari wejangan ajaibnya dia. Pak Kucing, kamu harus menganggap Tuhan itu sebagai one of your homies. Gimana? Kamu kalau nggak nganggap Tuhan sebagai homie itu, anggapannya gini. Kamu kalau butuh pertolongan itu mintanya ke siapa? Ya kadang teman sama keluarga. Nah, kamu lupa nggak kalau misalnya minta pertolongan juga minta ke Tuhan? That makes sense. Nah biasanya teman itu kalau ditolong, apalagi mereka yang sejati, pasti langsung ngasih pertolongan. Whenever they need it, whenever they want to. Jadi Tuhan itu udah dianggap sama kamu itu sebagai homie. Kamu harus nyoba untuk one by one call, ngobrol sama dia itu untuk ngecurhatin segala apa yang kamu sambatin untuk hari itu juga. Nyuwun doanya tuh diperbagus juga, dipercantik walaupun nggak bisa kata-kata bagus, sederhanain aja. Konsultasi nomor 1 itu Gusti Allah, that's your homie man. And I'm like, I kinda get the idea, but at the same time, yes. Aduh. And it actually kind of work though. Jadi pas lagi sambat stres, apalagi pas mau konten, ya Allah aku kok bingung ya ini ngundang siapa buat acara ke depan, sebulan aku gak ada konten lagi nih. Give me a sign. Ya Allah, I need your help, my homie. Where are you? You're everywhere, but I cannot reach you. Baru ngucap gitu tak dalam hati, atau nowhere ada teman content creator gitu sama content creator. Aku lagi free nggak? Ngobrol yuk. Tak balas. Bulan depan collab yuk. Iya. Terus habis itu atau my lord, my man. Alhamdulillah ya Allah, my man. Aku Yeah, I'm it works. speechless tak aku ya. I'm speechless. Yeah. Jam cerita Nabi. Cerita-cerita Nabi. Keinget kayak kontennya ini. Ini namanya Islam moderation kata aku, tak aku. Islam moderation. I mean, iya prinsip Islam Islamnya masih moderation, ada, ya, tapi betul. ditambahi anak-anak zaman era sekarang. I mean, itu bagus tak aku. Tak aku bagus. Iya. Itu bisa deh jadi bahasan ke depannya nanti itu kapan aja. Enggak, karena fun fact aku aslinya dari pondok. Dan aku juga mempelajari agama. Makanya pas aku dengan homie my man itu, aku kayak aduh, ini Islam moderation ini bahasaku. Kita gue. Aduh. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya. Oke, segmen selanjutnya lebih ke teknikal dan isi kontennya gitu. Gimana kontennya bekerja. Nah, sesuatu hal yang unik tadi pas kita ngomong itu masalah durasi podcast. Nah, biasanya aku ini juga dengar dari Yuji Ravinda. Shout out to you, my boy Yuji. Dia bilangnya gini. Kalau kamu kelamaan podcast, kualitasnya menurun katanya. Apa itu betul? Kayak let's just say di durasi awal. Oke, let's just put in the factor karena harus menambahkan berbagai macam faktor. Let's just say gini. Kamu mau nge-podcast. Tapi satu, nggak punya tema. Nggak tahu mau ngomong apa. Nggak punya skillnya. Nggak ada yang nemenin. Dan nggak bisa nentuin durasi. Itu udah resep for disaster. But let's just say kamu punya skripnya. Tapi nggak bisa nentuin durasi. Itu pun juga bahaya. Karena kamu megang skrip pun tapi nggak dilatih atau nggak ada feel ini bakal jadi berapa lama durasinya. Atau nggak ngeliatin timestamp. Itu bakal kerasa eventually burnout, capek nge-podcast, ngebahas mengenai satu topik, apalagi dengan seorang gestar yang dimana itu nggak terarah ataupun gestarnya yang nyebelin. Ujungnya capek-capek sendiri. Kerasa banget apa dalam satu durasi itu bakal capek. So
aku pun ngerasain itu pas kebetulan aku sakit kemarin sama si Renjiro di Interlude 18, featuring Renjiro Junichi, bisa kalian dengerin di Spotify, Anchor FM, dan tempat lainnya. Nah, enak nggak tuh advertisement? Ya, sekalian. Karena aku sakit, jadi aku selalu masang mindsetnya kita lagi teleponan biasa. Nah, jadi leveling the playing ground dulu biar memahami bahwa gestar itu harus sefrekuensi sama aku dan mereka nyaman. Karena biasanya ada beberapa teman-teman gestar tuh yang belum pernah diajak collab podcast kan, nggak pernah diajak ngobrol gitu, dan aku ingetin bahwa ini pre-recorded, tenang. Kalau ada yang keceplosan bisa di-cut kok. Nah, itu membawa, itu langsung shattering their mind bahwa oh ternyata aman, aku bisa keceplosan salah. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak karena kan kasihan aku juga sebagai editornya gitu loh. Nah, terus aku juga nawarin, kamu mau nggak tak buatin script adlib? Soalnya kalau misalnya kamu bingung, ada pegangannya, jadi kamu ngerti pas aku ngomong ini, persiapkan untuk ngomongnya ini. Terus tak kasih rincian, ini berbagai macam pertanyaan yang aku siapin buat kamu. Ada yang kamu nggak nyaman nggak? Nah, jadi membuat gestar itu terlebih dahulu nyaman. Soalnya kalau mereka udah nggak nyaman, udah gugup duluan, hancur udah. Iya, betul. Apalagi mereka yang gestar yang aku belum pernah kenal sebelumnya. Jadi mau collab pun, terutama untuk di acara Interludes, semua episode-episodeku yang interlude yang ada gestarnya itu aku bener-bener eyeing out dulu. Ini gestarnya bisa nggak tak ajak obrol? Soalnya aku pun sering dapat teman-teman, terutama teman-teman VTuber indie yang nge-DM dan sering tanda kutip guyon dengan memaksa, Pak Kucing, Papa, kapan aku diundang podcast? Aku pengen diundang podcast. Dengan senang hati aku bilang maaf, karena aku belum sefrekuensi sama kamu. Dan aku nggak yakin aku bisa ngobrol sama kamu. Bukan karena aku nggak mau kamu ada di podcastku, tapi aku kayaknya daripada aku memaksakan kamu ada di podcastku, aku yang nggak nyaman malahan. Terus abis itu kamu nggak nyaman dan kita malah musuh-musuhan. Aku lebih takut di situ. Iya. Bukan karena podcastku bakal menurun, podcastku bakal jelek karena nama ini atau dan lain-lain. Enggak, aku lebih kayak aku takutnya malah merusak hubunganku dengan kamu. Cie, hubungan. Cie, kayak aku sama gitu, dia jadi, gitu ya. Iya, jadi harus dibuat nyaman dulu. Habis itu baru dari nyaman itu seling-selingin guyonan, seling-selingin hal-hal yang membuat bahwa gestarnya ini yang dielu-elukan di podcast itu. Remind them that they are the guest star. Jadi di saat mereka udah merasa gitu, mereka merasa, wah aku diperlakukan sebagai guest star seutuhnya di acaranya orang. Mereka udah nyaman, udah ngerasa boastful juga, udah ngerasa enjoy dengan acara. Karena aku bahkan lepas skrip, udah nggak pakai baca skrip, udah bisa on the get go aja, langsung kita ngobrol santai. Dan kalau udah ngerasa timestamp, langsung skrip lagi, ending, selesai gitu aja. Interesting. Karena ini aslinya ada pertanyaannya yang Bapak ini ya. Pertanyaanku itu aslinya membahas masalah guest star, tapi kayaknya udah dijawab. Ini motaku pas ahoy. Enggak, nanti aduh. Saya kena ban Spotify nanti. Oke. Kok bisa? Enggak tahu Enggak kan. lah, Spotify kan enggak sejahat YouTube. Jangan aku. Terus ya yang masalah collab ini ya, masalah gestar ini kira-kira Bapak ke gestarnya atau gestarnya ke Bapak kira-kira? Kalau Bapak nge-scouting gitu. Gimana caranya nge-scouting gestar yang bagus pendapatnya Bapak? That's an interesting question. Oke, nge-scouting guest star itu kalau rumusku selalu 3. 1, jahat sih, tapi harus 1 orangnya at least punya nama. 2, kamu kenal nggak dengan dia atau orang dalamnya dia. Dan 3, dari dia cara ngomong itu udah bisa diajak ngobrol atau enggak. Terus gitu aja. As simple as that. Kerasa kok, di saat kamu pengen ngajak collab dengan orang, kalau misalnya for your own personal gain, kadang mikir-mikir terlebih dahulu, itu orang bisa nggak sih tak ajak ngobrol bareng sama aku? Dan scoutingnya pun aku juga pelan-pelan, dan ya of course lah, ngelihat kontennya dia terlebih dahulu, diam-diam nonton, iseng ngelihat beberapa segmen-segmennya dia, dan nggak ditonton full total, cuma sekedar ngelihat feel-nya dia di saat bahas konten, satu, jawab pertanyaan, dan cara dia ngobrol dengan guest itu gimana? Apakah dia luwes, apakah dia dictating, apakah dia
ngerespon semuanya dihabisin. Dan itu benar-benar tak jadiin analisis untuk aku sendiri, apakah bisa tak jadiin guest star. Nah itu ngeliat lagi target marketnya dia. Soalnya itu juga tak samain dengan apa yang aku tanyain ke dia sebelum aku rancang skrip. Jadi benar-benar harus tak matengin terlebih dahulu. Yang aku tanyain sesuai dengan personanya dia, dengan temanya dia, dan juga siapapun audiensnya dia. Karena siapapun guest star yang aku undang, fansnya dia pun pasti datang juga untuk mendengar hal ini. Nah, jadi orang normie, pendengar setiaku, pendengar setia dia juga pasti datang untuk dengerin guest star ini ngomong. Nah, oleh karena itu aku harus benar-benar melihat apakah orangnya ini punya komunitas yang sehat juga, dan apakah orang-orang ini pun juga bisa apa ya, kesannya kayak bisa nggak sih diracik untuk jadi sebuah bumbu podcast gitu aja sih. Bukannya kita nggak mau sih, hanya aja emang harus pilih-pilih sedikit lah gitu, biar nggak ada banyak kesalahan di depannya atau pas saat produksinya gitu. Ya, mungkin satu wejangan tambahan ya, takutnya ini udah menyentuh ujung aja. Cuma ada satu unek-unek yang pingin aku tarik mengenai guest star ya, apalagi calon. Jangan berharap, bagi teman-teman content creator apalagi mungkin buat teman-teman VTuber, kalau kalian pingin diundang sebagai guest star untuk di acara, ya you have to prove yourself that you have a name. Minimal berkonten lah, minimal, mohon maaf kalau kasar ya, tapi nyarilah temen, nyarilah circle, harus itu. Nggak perlu harus berkecimpung, kok nggak punya circle gini, tapi at least kamu harus tebar nama dulu biar bisa mereka ngerti bahwa oh orang ini kontennya ini. Tapi kalau dari awal kamu udah bilangnya mau debut tapi nggak keluar, bilangnya mau redebut tapi tanggal-tanggalnya diundur karena ketidakjelasan yang walau-walam, ya aku bukan yang jelekin, tapi ada beberapa orang-orang itu yang mau redebut pun itu ada aja alasannya untuk dodging diundur tanggalnya karena walau-walam juga. Jadi at least buktiin kalau kamu tuh punya konten dan ada apapun yang kamu hasilin, dan baru sudah itu kalaupun penasaran kok aku nggak diajak guest star ya, nggak diundang dan nggak bisa nge-collab, ujungnya pasti ada yang ngajak antara teman-teman circlemu itu atau teman atau fans semua ataupun siapapun, pasti ada lambat laun. Tapi jangan berharap, apalagi kalau yang benar-benar kayak semi ngemis banget. Soalnya aku juga geli setiap kali masuk voice call, iseng bahas podcast gitu kan, non recording, sekedar ngobrol-ngobrol santai, terus otomatis ada satu orang udah maaf ya nggak jelas, dianya juga vibe-nya kurang cocok sama kita, atau maksa-maksa, Pak Kucing aku kapan diajak undang podcast. Ya aku kadang keceplosan aja pas lagi kesel banget, kita lagi ngobrol enak, ini orang ganggu, tak bilangin aja, maaf kamu siapa? Ya, terus nanti tak taruh sana efek MLG nanti. Iya, aku bisa tegas dan kesel juga sebenarnya, apalagi betul tapi. Aduh, aku bener-bener ngerosting juga di tempatnya Ruper jadinya. Bagi orang-orang yang udah nggak jelas, ngesok, terus habis itu maksa banget pingin diajak collab. Iya, jadi wejangan dan juga sebagai introspeksi diri lah. Kamu siapa? Kamu punya nama nggak? Kamu punya konten nggak? Dan kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa di guest star yang manut nggak? Karena kamu guest star. Iya. Kamu ikut di acaranya orang dan kamu diundang sebagai tamu hormat, harus gitu aja. Tapi kalau kamu malah ngelunjak, ya. Wah. Kita kayak sama-sama, kayak udah berpengalaman gitu kayak. Ya, pengalaman ya Ruper ya. Berpengalaman juga aku masalahnya. Masuk Discord server terus ada aja VTuber ataupun orang nggak jelas gitu. Aduh. Udah. Aku sekalian kita curhat gitu ya. Emang ada sih orang-orang yang kayak gitu juga. Apa itu teman-teman deketku juga yang aku mau jadi YouTube. Iya, terus aku yang mulai ngeklip gitu ya. Kamu kenali aku gini. Kenali aku sama dia gini. Kenapa kamu enggak kenalan sendiri aja? aku kadang kalau udah udah sama kayak udah capek gitu ya. Aku sadar kalau gak ada orang yang bakal ngundang aku kalau nggak ada nama. Biasanya aku mulai memberanikan kayak Kak Lulo juga. Aku mulai memberanikan nama dan mengasih tahu siapa diriku ke mereka. Jadi aku kadang lompat circle, mau collab atau enggak, aku ngomong baik-baik. Terus kita pelan-pelan aja gitu. Walau awalnya kita nggak kenal siapa sih aku gitu ya. Tapi lama-kelamaan
sering aja bicara, interaksi di Twitter, dan pas tak aja collab, dia mulai tahulah gambaranku itu siapa gitu sebagai orang gitu. Hukumnya halal kok kalian loncat circle itu. It's fine, nggak ada yang ngelarang. Kalian nggak apa-apa loncat dari satu Discord server lain ataupun dari satu komunitas yang ini ke yang itu untuk kenal orang baru. Karena untuk seorang content creator, you have to at least socialize with people. Karena itu salah satu trik marketing kalian. Dengan kalian memperkenalkan diri di tempat baru, nama ataupun brand apapun yang kalian bawa itu juga ngikut. Jadi kalian at least mempercikan ketenaranmu di sana. Kalaupun belum punya nama ya, at least ada 1% atau 2%. Tapi kalau misalnya udah punya nama, let's just say selevel siapa ya jangan nyebut nama deh. Let's just say misalnya kamu udah punya 10.000 subscriber dan kamu seorang content creator yang punya nama. Kamu sekedar nongol di satu Discord server yang isinya orang-orang baru, mereka pasti let's just say ada 45% tuh orang-orang yang kenal kamu siapa. Terus habis itu baru secara otomatis dikenalin sama mereka. Ini loh, dia loh, ini. Yang punya ini, itu. Asik loh orangnya. Iya, dan the wheel goes on. Dan itu ujung-ujungnya bakal sama berlaku di tempat-tempat lainnya. You have to practice yourself, to prove yourself bahwa kamu itu punya nama, punya sesuatu yang bisa diunjulkan ke orang-orang, dan orang-orang bakal secara otomatis know that you have something to prove yourself gitu. Yes. Ini konten materinya per episode 2 juta harganya ya. Iya. Serasa seminar guys. Ya, ini seminar gratis, kalian nggak perlu bayar, langsung buka aja Spotify Ruper_13 yang habis ini saya bikin dan saya itu. Tapi ya betul interesting banget. Dengan podcast ini Anda bisa meraih impian kan? Itu kayak nanti semacam iklan di TV nanti. Bayangkan dia, Bapak lihat TV, Bapak lihat TV atau lihat YouTube gitu, enak-enak makan gitu, terus gini, Anda ingin ikuti podcast suaranya Ruper gitu ya. Join aja gini, waduh. Join aja Discord server Ruper the Gamer. Anda bisa seperti saya. Saya dulu peternak lele jumbo. Aduh, nanti iklannya apa gitu. Awalnya saya tidak bisa apa-apa, tapi setelah mendengar podcast Ruper, saya aduh, berhentikan. Aduh, stop. Tapi dengerin podcast Ruper saya jadi VTuber. Aduh, ya itu bagus buat apa itu advertisement, itu bagus itu. Oh, bagus banget. Cumanya tuh loh. Underscore, underline, bold italic 72. Aduh. Cuma. Aduh. Oke. Terus sebelum kita pindah ke segmen wejangan, tips dan kata-kata mutiara, kita akhiri segmen dengan productionnya. Apa itu, gimana Bapak ngedit, sistemnya apa itu, berapa lama gitu ya, ibaratkan kita syuting hari ini, ngeditnya berapa lama, dan apa yang Bapak pikiri dalam editing itu gitu, kayak feelingnya gimana gitu, biar pas end resultnya Bapak itu kayak ini bagus gitu loh, editingnya bagus, ini udah cocok gitu. Aku sekedar pakai timeline progression aja ya. Jadi let's just say aja ya, berberkas. Ini kasar banget. Kalau aku jump into detail itu udah rahasia in-house productionku. Tapi kasarnya gini. Let's just say Senin sampai Selasa itu kamu mikir materi. Ya, let's just say Senin Selasa itu mikir materi. Antara Senin atau Selasanya. Ini bener-bener kasaran kalau misalnya let's just say kamu content creating bersama Gestar untuk membuat apapun yang kamu mau. Kalau dengan caraku sendiri. Soalnya kalau aku jump into detail itu jujur rahasia aku sendiri. Ya, rahasia guys, itu kayak Mr. Crab itu rahasia itu. Rahasia. Menghasilkan duit, memanfaatkan duit. Nah, jadi kalau aku sendiri itu dengan tanggal deadline yang udah ada, at least dalam hari-hari sebelum itu harus dirampungin semua. Jadi biasanya aku naruh podcastku itu untuk rilis hari Sabtu. Entah jamnya jam berapa terserah aku. Tapi kalau bisa weekly pas hari Sabtu atau Minggu kalau misalnya kepepet. Nah, Senin sampai Selasa itu mikir materi dan script writing. Bener-bener pure script writing habis-habisan sampai selesainya gitu, sampai sebete-betenya pokoknya. Kalau kebetulan ada Gestar,
di ranah waktu itu pun juga saling ngabarin gestar. Kamu bisanya kapan tak aja recording? Waktu amannya let's just say Rebo ataupun Kemis. Aku nggak berani ngambil Jumat karena itu mepet banget. Aku nggak bisa sempat editing, nggak bisa nambah-nambahin lain-lainnya. Let's just say hari bagusnya Rebo karena hampir semua gestarku itu setiap hari Rebo. Maunya dan mintanya. Jadi oke, fine. Hari Rebo aja. Jamnya ngikut gestar. Aku nggak pernah nentuin jam karena aku pingin membuat gestarnya yang nyaman. Jadi gestarnya yang nentuin dan aku bisa atau enggak. Dan hampir kebanyakan gestarku juga manusiawi, milih jamnya ya jam 7, jam 8. Jarang ada yang minta jam 10 ke atas, soalnya kalau jam 10 ke atas aku yang langsung jadi kembali lagi bersama Pak Kucing. Acu. Iya. Aku udah jam 10 karena sinusku kumat, jadi harus tidur dan lain-lain. Nah, jadi Rebo selesai recording, Kemis post production, langsung itu editing pure untuk podcast. Kalau hari Kemis itu selesai, Jumat aku bisa istirahat at least. Jumat bisa nyiapin, kalau dulu sempat ada segmen guest to guest star, terus bisa nyiapin thumbnail buat preview snippet di Instagram, Twitter, dan Facebook fanpage yang bisa kalian follow hanya di It's Lazy Cat, cari aja nanti ya. Iya, silakan. Terus Sabtu baru D-Day, ngingetin teman-teman kalau bakal ada premiere jam segini. Minggu pure off, gak boleh nyentuh pekerjaan apapun, gak boleh nyentuh podcast, gak boleh nyentuh YouTube, gak boleh nyentuh kalau dulu kerja tapi sekarang sambil job street, nggak boleh nyentuh job job street, job DB, nggak boleh nyentuh sama sekali. Pokoknya pure hari Minggu tuh harus hari quality time. Siapapun yang nyari aku, tak bilang aku pengen nge-game seharian, jangan ganggu aku. Walaupun hari-hari sebelumnya aku juga tetap nge-game, tapi lebih banyak mempersiapkan konten untuk minggu dan bulan ke depan dan mikir-mikir lagi gitu. Tapi at least minggu itu benar-benar nggak boleh disentuh sama apapun gitu. Nah itu semacam kasaran production planning time-nya. Dan mungkin tak kasih wejangan tambahan ya sebelum wejangan lainnya. You always need to prepare a plan Z, bukan hanya plan B, plan C, tapi plan Z. Jadi di saat something happen karena faktor A, udah siapin plan B, tapi karena faktor B, siapin plan C. Jadi harus benar-benar punya 5 step ke depannya. Kayak misalnya pas itu ada satu gestar yang kebetulan nggak bisa diajak ngobrol, bukan nggak bisa karena dia kebetulan ada jadwal streaming yang dimana dia lupa. Aku panik nyari gestar lagi tuh gimana ceritanya coba. Then I resort to my homie. Gusti Allah, aku butuh gestar. Gimana ini? Jadi rekamannya itu padahal hari itu juga hari Rebo, dan hamin berapa jam dia ngabarin dia nggak bisa. Aku aduh mati kon. Siapa yang bisa aja ngobrol untuk malam hari ini? Aku udah nyiapin skrip untuk ada gestar, dan untungnya ada yang bisa diajak ngobrol gas, walaupun iya nggak sesuai harapan, tapi at least untuk orangnya enak, jadi tada, it's there gitu. Jadi bagi teman-teman content creator juga harus mempersiapkan bahwa usually bad things will happen. Internet pedot, kuota habis, mati lampu, itu udah kuasa yang nggak bisa dilawan gitu. Jadi ya mas kata ganai gitu. Iya betul sih. Jadi harus dipersiapkan what happen kalau misalnya itu hal-hal itu terjadi gitu loh. Iya, actually true. Plan A sampai Z itu penting, dan aku yakin aku juga jujur semenjak content creator aku mulai sedikit rapi lah dalam bikin acara itu. Ada planning, ada timing, ada semuanya terprediksi gitu sebisa mungkin kecuali internet mati lampu, acara mendadak, itu hal yang nggak bisa aku pegang. Tapi kalau dalam menyari dan membikin kayak menentukan durasi, topik dan lain-lainnya, itu kan masih kita bisa pegang, kita masih bisa atur itu minimal kalian udah ada rencananya gitu. Walau rencana A itu nggak perfect, tapi ada rencananya sampai. Bener-bener planning kontrol variabel itu apa aja yang bisa kalian pegang dan kendaliin. Kalau misalnya nggak ada yang bisa dikendaliin, dan kalau kebetulan itu terjadi dan kalian nggak bisa kendaliinnya, itu yang bikin ya B. ya B. Tapi you know lah. Tapi ingat ini, walau kamu udah berencana, belum tentu rencanamu itu berjalan smooth gitu loh. Tak kasih tahu aja, belum tentu rencana itu berjalan smooth. Jadi kalau ibaratkan rencananya tidak berjalan sesuai itu, ya kayak emang udah berjalan tapi nggak smooth, itu nggak masalah. Yang penting udah berjalan dulu. Jadi kedepannya pas kalian yang penting
mindsetnya aku harus ngelarin ini hari ini. Nah, ada produknya. Yes. Kayak apa itu? Kayak SKS itulah. Kayak ngerjakan tugas itu harus dikerjakan gitu. Walau kadang ngawur sedikit tapi nggak masalah lah. Yang penting ngumpulkan dulu. Lebih baik nilai jelek daripada nilai 0. Nah, betul. Itu kata wali kelasku saat ini. Itu kata dosenku dulu malah. Sekolah gitu. Aku kalau nggak salah itu dari sekian anak di sekolah itu aku yang termasuk rajin. Walau katanya guruku, kamu nyontek, kamu apa gitu, yang penting kamu udah ngerjakan lah intinya gitu. Loh, Bu, usaha, Bu. Iya, Nyontek betul. itu juga butuh usaha, Bu. Usaha juga ini, Bu. Ini skill set, Bu. Makanya Soft itu. skill saya ini nyontek Skill itu. saya. Iya makanya itu. Soft skill namanya itu, usaha kan. Ya itu. Iya. Jadi kelebihan Bapak apa? Saya dulu tukang nyontek, Pak. Usaha, Pak. Ada usahanya, Pak. Yang difokuskan itu bukan nyonteknya, tapi usaha. 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 Determinasi saya tinggi, Pak. Walaupun ya salah. Mungkin batinnya at least ada usahanya. Mungkin kita bisa arahkan lah gitu mungkin batinnya. Iya. Jadi apa? Jadi tukang nyopet lah. Aduh. Tapi yang interesting itu aslinya waktu gitu. Dan ini juga bagus karena kenapa? Semenjak aku konten kreator, hal yang mungkin penting dibandingin kualitas itu adalah konsistensi. Karena kalau kamu streamer atau konten kreator, minimal orang tahu kapan kamu ngeluarin konten itu gitu. Dan aku itu buat awal itu cukup susah karena pas aku masih SMK dan sekolah, aku kan kadang sibuk kadang enggak, jadi kurang konsisten gitu. Tapi semenjak aku menentukan sebuah konten yang namanya itu Productive Monday, bisa dicek out di channelku, dimana aku yang penting melakukan hal produktif setiap hari Senin dan harus setiap